Pernah kamu bayangkan bagaimana dunia bekerja tanpa kehadiran sosok ibu selamanya? Begitu pula Kia, tak ada yang pernah memberitahu gadis itu bahwa akan tiba masanya melangkahkan kaki ke dalam kamar jenazah bukan lagi perkara hal mistis ataupun cerita horor yang mampu membuatnya gemetar, tetapi tangis yang meraung dan harapan yang kehilangan tempat untuk berpulang. Ternyata benar kata orang, kuburan bukan lagi tempat menyeramkan untuk menguji adrenalin hingga saat yang terkubur di dalam adalah orang yang kau cintai, Mama. Tangannya tak lagi merasa jijik ketika menyentuh, meremas tanah yang masih basah. Dengan mata yang sembab, Kia lelah. Bau tanah basah yang digenangi air hujan bercampur dengan air mata miliknya. Matanya bengkak, air mata mengalir deras tak kunjung reda. Wajah yang basah, rambut tak beraturan dibiarkan tergerai lepek. Bajunya ia biarkan kotor oleh tanah, digenggam sekuntum mawar merah pertama dan terakhir. Bibirnya tak pernah berhenti mengucap, "Maaf." Sedetik pun. Mama semarah itu ya sama Kia. Kenapa Mama pergi tanpa pamit? Gumam Kia. Setelah pemakaman, dengan langkah berat, ia menyeret kaki menuju jalan setapak dekat pekarangan rumah. Kia tidak tahu apakah bangunan tua dan rapuh di depannya masih pantas ia sebut rumah, atau tidak. Tiang-tiang penopang yang seharusnya berdiri kokoh saling melengkapi perlahan runtuh. Lampu-lampu dibiarkan mati tak menyala. Tanaman di pekarangan rumah menjadi saksi atas kemakmuran yang pernah berjaya, atas kebahagiaan yang kian singgah hingga yang tersisa hanya duka dan kefanaan. Bak radio kaset tua yang memutar ulang semua memori yang tersimpan rapih, baik pahit maupun bumbu-bumbu manis di hidupnya. Kilasan balik masa lalu terekam jelas ketika Kia mendudukkan bokongnya di bawah pohon terembesinya. Pohon itu menjadi saksi bisu dari segala masa yang sempat singgah di hidup Kia. Rumah bernuansa putih dengan ukiran khas Eropa dengan segala teknologi canggih tersusun. Kia tak pernah kekurangan apapun, sekalipun kedua orang tuanya. Kia kecil berumur 4 tahun hanya tahu betapa mengasyikkan bermain sepeda pink baru dengan ayah di sisi kiri menuntunnya, mengayuh pedal sepeda dan menjaga keseimbangan di atas sepeda, tanpa tahu bahwa sosok yang begitu Kia kenal sangat menyayangi dirinya, mampu menorehkan luka besar pada keluarga kecil miliknya. Kejayaan yang hampir mencapai puncak pun runtuh dalam sekejap mata. Harta yang telah dikumpulkan 1000 malam lenyap bak dicuri bandit-bandit tak bermoral. Kasih sayang yang dulu dilimpahkan sirna tergantung oleh tangan yang tak lagi mengenal kelembutan. Kejayaan yang makmur telah berevolusi menjadi kemiskinan yang sulit dilerai. Ayah, Subarjo, ditipu oleh adik sepupunya, Om Edward, yang membawa kabur seluruh harta untuk modal usaha, memanfaatkan kebaikan ayah dengan membawa kabur semua harta yang ayah miliki. Om Edward tidak hanya mengambil kepercayaan juga harta ayah, tetapi kebaikan pun kasih sayang yang ayah miliki. Sirna bersamaan hilangnya kewarasan yang ayah Kia miliki. Kia bersumpah akan mencekik pamannya jika ia berhasil menemuinya suatu saat nanti. Puncak keterpurukan tidak terhenti sampai di situ. Maka yang satu inilah lingkaran pusar neraka yang mampu diciptakan sang ayah. Bak air zam-zam yang tak pernah mengering dan samudra yang tak memiliki ujung. Berulang kali rentenir mengobrak-abrik paksa bongkahan bangunan tua yang disebut rumah. Kia berusaha mempertahankan emas yang menjadi satu-satunya harta yang dimiliki mereka. Kia termenung, meringkuk seorang diri di atas kursi. Matanya menatap lurus ke depan. Barang-barang di sekitar berserakan, hasil dari jarahan para rentenir, seolah rumah ini sudah diporak-porandakan. Kia menggulirkan matanya hingga bersitatap dengan pemilik manik paling teduh, sang mama. Hancur sudah pertahanan yang ia bangun. Air mata yang mengenang melur bebas tanpa ada lagi penghalang. Napasnya tersengal sesak. Kia takut mama akan memarahinya karena tak mampu menjaga harta yang mereka miliki. Kia menangis dan berkata, Maaf Kia gak bisa jaga rumah ini. Emas mama." Mama Selina memeluknya dan memohon maaf karena tak bisa memberikan hidup yang layak. Maafin mama. Dan maaf, mama gak bisa jagain kamu. Bahkan setelah semua yang terjadi,
terjadi, takdir enggan menyudahi ini semua. Bagaikan lelucon, takdir mempermainkan kehidupan mereka bak boneka Tuhan yang dipentaskan untuk kesenangan hasrat tuannya. Datang surat cerai dari pengadilan agama. Kia yang baca surat itu meluapkan amarah pada ayahnya dengan berteriak, "Parasit gak guna." Tidak, setiap hari, tetapi sekali Kia berani menitipkan air mata mencurahkan rindukan akan sosok ayah yang dulu begitu menyayangi tanpa syarat, mencintai keluarga kecilnya dengan begitu hebat. Kia rindu akan panggilan princess, rindu akan tangan yang selalu terbuka menyambut tubuh kecilnya, memeluk, dan tubuh yang berkenan menggendongnya di punggung, tetap dengan aroma semerbak rambut ayah yang begitu menenangkan. Kia rindu menyebut kata ayah dengan penuh rasa bangga dan sayang, bukan dengan rasa benci yang asing. Kia tahu hidup akan terus berjalan, bumi akan terus berputar tak peduli seberapa berat hari-hari yang dilalui penghuninya. Kini sepatu datar berwarna hitam dengan pantulan cahaya sudah mengkilap bersih, dasi bertengger di leher, dan satu set setelan kemeja putih, celana hitam panjang, sederhana namun tak menghilangkan kesan wibawa. Kia memutuskan untuk pergi ke Jakarta mencari pekerjaan bermodalkan ijazah SMA. Ia melakukannya tanpa restu mama karena tahu mamanya tidak akan mengizinkannya meninggalkan kota. Kia bertekad, "Mah, untuk yang satu ini maafin Kia ya. Kia janji hanya akan ada kabar baik yang mama terima," gumam Kia. Minggu-minggu yang monoton selalu mengulangi pola yang sama. Seperti hari ini, setelah membereskan pekerjaan rumah, ia lanjutkan pergi ke pasar bersama mama setelah menjemput sang mama pulang. Di tengah trotoar yang berserakan akan dedaunan kering, notif Gmail membuyarkan ketenangan yang terselip di antara keduanya. Kia diterima bekerja di Jakarta. Dengan gembira, ia memberitahu mama, "Yes, akhirnya mah, Kia diterima kerja di Jakarta. Kia bisa traktir mama makanan enak habis ini." Namun, Mama Selina sedih dan khawatir begitu mengetahui putri sematawayangnya akan meninggalkannya seorang diri. Putri sematawayang yang dahulu selalu Selin timang sudah beranjak dewasa. Putri sematawayangnya, Selina mengungkapkan, "Terus gimana sama mama Ki? Mama gak butuh duit Ki, mama cuma butuh kamu yang ada di samping mama setiap pagi saat mama membuka mata." Perdebatan sengit terjadi. Kia yang dikuasai amarah berkata, "Mah, mama cuma mikirin buat diri mama sendiri. Mama gak liat usaha Kia buat hidup kita. Mama egois tau gak?" Kia meninggalkan mama di pinggir trotoar. Saat mama mengejarnya untuk meminta maaf, Kia tunggu mama minta. Selina tertabrak truk pengangkut pasir dan meninggal di tempat. Kia memeluk raga mamah yang tak bernyawa dengan penyesalan yang tak terhingga, membisikkan beribu kata maaf. Di tengah gelombang arus duka yang melanda, rintik hujan seolah menyapanya tuh terbangun dari bunga tidur tak berujung. Sudah berapa lama ia terlelap seorang diri meratapi nasibnya. Angin kencang seolah menarik kesadarannya. Hanya satu yang tertinggal bisa ia tarik kembali, kewarasannya. Kia lelah oleh takdir yang tak pernah puas bermain dengan semestinya, yang bahkan jauh dari kata sempurna. Ia tak bisa menjalani hidup di atas penyesalan yang ada. Juntayan tali tambang dari ayunan di atas pohon pun tak luput dari indranya dengan sisa-sisa kesadaran yang ia miliki. Diraihnya tali tambang tersebut untuk mengakhiri hidup yang bahkan tak pantas ia sebut sebagai hidup. Dengingan nyaring rolling door tua mampu mengurungkan niatnya mengakhiri hidup. Entah sihir apa yang mempengaruhinya, rasa ingin tahu seolah melumpuhkan perasaan suka sesaat. Ia bawa langkah kakinya menyusuri toko lampu tua di depan sana. Di dalam toko itu, seorang kakek tua berkata, "Yang terlihat tak mungkin, ialah yang paling mudah diperbaiki." Mendengar itu, Kia bergidik ngeri melihat kakek tua itu bergumam sendiri. Dengan perusahaan yang tak lagi nyaman, ia meninggalkan toko tua tanpa menoleh sekalipun. Saat keluar, Kia mendapati dirinya berada di tahun 1957 dan melihat banner dengan wajah Soekarno. Ia bertemu dengan Mamah Selina yang masih berusia 20 tahun dan berseru, "Mah, Mama, ini Kia." Lantas dengan tergesa ia menghampiri sang mama yang terlihat jauh lebih segar dan bugar 20 tahun lebih muda. Kia tak mau tahu. Setelah menyadari dirinya terlempar ke masa lampau, Kia bertekad untuk mengubah takdir dengan memisahkan kedua orang tuanya.
Hari demi hari yang Kia lalui, ia kemudian menyadari bahwa ia tidak bisa memisahkan orang tuanya, karena ayah di masa mudanya adalah alasan Mamah kembali bersemangat hidup. Misi Kia pun berubah menjadi mencegah pertemuan ayah dengan Om Edward. Berbekal ingatan bahwa Om Edward adalah buronan pengedar narkoba yang licik, Kia berhasil menemukan barang bukti di kamar Edward dan menyerahkannya ke kantor polisi tanpa mengungkap identitasnya. Kia menulis surat yang isinya, tersangka Edward adalah pelaku utama bandar pengedar narkoba yang selama ini belum terdeteksi keberadaannya. Setelah berhasil menjalankan misinya di masa lampau, esoknya Mentari mentereng lebih cerak dari biasanya setelah berpamitan pada Selina. Ia benar-benar meninggalkan tempat ia bersinggah, rumah Mamah Selina. Dibawanya langkah kaki menuju toko tua yang menghantarnya balik ke masa lalu. Ia harus menyampaikan rasa terima kasih pada kakek tua itu. "Hak, kok tutup? Terus ini gimana baliknya?" Dengan perasaan yang gusar, Kia melangkah kaki menuju bawah pohon terem besi yang ada di depan sana. Bak berubah posisi hingga bentuknya aneh. Kia menyadari hanya pohon terem besi tua itu yang tak berubah dari proporsinya. Kia seakan kehilangan petunjuk. Ia tak tahu banyak hal mengenai toko tua yang membawanya pergi dan kembali. Ia pasrah jika ia tak bisa kembali ke masa depan. Ia hanya berharap usahanya di sini tak mengkhianati hasil. Ayahnya tak perlu bertemu dengan omnya. Ia harap di masa depan mamanya kembali hidup dan bahagia. Ketika Kia merelakan hidup sepenuhnya dan meringkuk di bawah pohon terem besi tua itu, dengan samar ia mendengar suara yang tak asing memanggil namanya. Kia bergumam, "Gue pasti udah gila gara-gara gak bisa balik ke masa depan." Suara itu terdengar semakin jelas, semakin nyata, semakin dekat. Perlahan Kia mendongakkan kepalanya. Di sana berdiri sang mamah yang sudah berumur, kembali dengan uban yang memenuhi rambutnya. Di belakang mama berdiri pula ayah yang terlihat sehat, bugar, dan tidak lagi memancarkan amarah. Matanya menatap sekeliling dengan penuh tanda tanya. Tangannya ia bawa menampar dirinya sendiri tak membangunkan dari mimpi panjangnya. Namun, ini bukan mimpi. Maka disinilah Kia rasa dirinya kembali hidup. Napasnya tak lagi tercekat karena duka, melainkan haru penuh suka. Rumah mereka kini berdiri kokoh dan terawat. Kia telah kembali ke masa depan yang berhasil ia ukir ulang. Di rumah, Kia melihat foto seorang kakek yang ternyata adalah buyutnya, yang juga adalah kakek di toko lampu tua. Meskipun bingung, Kia bersyukur takdirnya kini telah menemukan tempat untuk kembali pulang. Satu yang tak pernah terjadi, segalanya teramat berarti di hatiku. Selalu